hamba-Mu menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang telah Kau himpun lewat Kingdom Family Indonesia untuk menyampaikan isi hati-Mu pakai mulut hamba-Mu, agar semua Bapa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, izinkan agar alam ini Bapa boleh bersahabat sehingga link Kingdom Family Indonesia ini baik adanya untuk menyerukan isi hati-Mu. Ampuni kami akan dosa salah kami. Panggillah saudara-saudara kami, para pengurus dan members dan semuanya Bapak yang mencintai-Mu untuk boleh bergabung bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Terpuji termulia Engkau ya Allah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Ada sukacita damai sejahtera Bapak Ibu? Terdengar suara saya? Jelas, Bu. Ya, amin. Ya, Bapak dan Ibu, kita masuk di dalam hari ke-6 ya, ke-7 untuk menyampaikan kabar Injil Kristus yang berjudul soteriologi. Ya. Dan seperti yang dikatakan Bapak Calvin Sinain sebagai korbit spiritualitas Kingdom Family Indonesia, kita setuju semua bahwa yang mendasari adalah dari firman Tuhan bahwa keselamatan itu adalah tertuang di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan lebih tajam lagi nanti di Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan kita akan masuk lagi di dalam penajaman betapa keselamatan itu sudah dinyatakan ya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan bacakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun ya juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya bahwa makna keselamatan itu adalah dinyatakan dalam soteriologi, doktrin tentang keselamatan ya. Bapak Ibu, apakah ada jaminan keselamatan yang kekal? Tentu kita sebagai hamba Tuhan semua percaya. Yes, pasti. Tetapi di sini ada dua ya, sorga dan neraka itu ya. Bagaimana sesungguhnya soteriologi sebagai teologi yang mempelajari doktrin tentang keselamatan. Nah, dalam konteks Kristen Bapak Ibu, soteriologi adalah pemahaman mengenai bagaimana orang diselamatkan menurut ajaran Alkitab. Ya. Berikut adalah sistematika umum mengenai soteriologi keselamatan Kristen. Yang pertama, semua kita pasti tahu apa itu definisi soteriologi. Ya, yang berasal dari kata Yunani soteria yang berarti adalah keselamatan dan logos yang berarti adalah kajian atau pengetahuan. Oleh karena itu soteriologi adalah cabang teologi yang mempelajari doktrin ya atau pusat untuk apa Bapak Ibu? Pengajaran tentang keselamatan. Nah, dalam konteks Kristen, soteriologi mempelajari bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan konsekuensi kehilangan hubungan dengannya. Yang berikut Bapak Ibu, pentingnya soteriologi dalam teologi Kristen adalah memiliki peran yang sentral dalam teologi Kristen. Karena berbicara tentang bagaimana manusia dapat berhubungan kembali dengan Allah dan memperoleh keselamatan yang abadi. Nah, pemahaman tentang soteriologi memengaruhi keyakinan dasar dan praktek kehidupan orang percaya. Tanpa pemahaman yang benar tentang keselamatan, banyak aspek kehidupan Kristen akan kehilangan arah dan makna. Nah, kita melihat tujuan dan cakupan studi soteriologi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana
keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia yang dinyatakan melalui karya Kristus dan diaplikasikan oleh Roh Kudus. Ya, cakupan studi teologi mencakup berbagai aspek Bapak Ibu, termasuk asal sifat dosa manusia. Dan ini semua adalah kehendak dan inisiatif Allah dalam memberikan keselamatan. Itu murni adalah inisiatif Allah. Dan karya Kristus sebagai juru selamat dan penebus manusia. Dan tentu berikut peran Roh Kudus dalam menerapkan keselamatan dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana tanggapan manusia terhadap tawaran keselamatan Allah melalui iman dan pertobatan tentunya? Kepastian dan implikasi praktis dari keselamatan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, studi teologi juga melibatkan pembahasan tentang berbagai doktrin teologis, pemahaman Alkitabiah, dan pandangan yang berbeda dalam sejarah gereja Kristen. Dengan memahami soteriologi, orang percaya dapat lebih menghargai kasih karunia Allah dalam menyelamatkan kita semua dan lebih berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah dasar Alkitabiah keselamatannya adalah tentang keselamatan Kristen yang mencakup dalam doktrin asal dosa, ya, dari Roma 5 ayat 12 dan Mazmur 51 ayat 7. Dan yang kedua kasih karunia Allah yang kita nanti bisa baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Titus 2 ayat 11. Ya. Dan yang ketiga tentang keadilan Allah. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa dasarnya itu asal dosa sudah jelas itu memang karena begitu besar kasih Allah, dia tidak menginginkan kehancuran manusia, maka Yesuslah satu-satunya yang diutus ke dunia dan kepada manusia. Jadi hanya keselamatan itu hanya karena kasih karunia semata. Dan dia memberikan keadilan bagi kita. Nah, bagaimana doktrin asal dosa? Apa pemahaman asal dosa ini? Merujuk pada pandangan bahwa dosa pertama manusia terjadi ketika Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah di Taman Eden. Akibatnya dosa masuk ke dunia dan semua kita lahir dalam keadaan berdosa. Nah, dampak dosa ini mengakibatkan pemisahan antara manusia dengan Allah. Mempengaruhi hubungan manusia dengan sesama secara vertikal dan horizontal. Tetapi membawa konsekuensi fisik dan spiritual seperti penderitaan, kematian, dan kehidupan yang terpisah dari Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah tentang kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah kita boleh diselamatkan. Ini semua semata-mata karena inisiatif Allah dalam memberikan keselamatan. Alkitab menekankan bahwa Allah dalam kasih-Nya yang begitu besar mengambil langkah pertama dalam memberikan keselamatan kepada manusia, kepada kita semua. Tidak didasarkan pada kelayakan manusia, ya, tetapi pada kasih rahmat Allah semata, kasih karunia Allah semata. Nah, pengajaran Alkitab mengenai kasih karunia, kita sudah baca tadi Yohanes 3:16. Dia menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia sehingga dia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini memang sudah dia deklarasikan. Nah, tentu keadilan Allah ini adalah menjadi syarat keselamatan. Ya. Hakim yang adil. Ya, Allah itu adalah hakim yang adil, bukan manusia. Allah itu adalah hakim yang adil dan kasih serta suci. Meskipun kasih karunia-Nya melampaui segala sesuatu, keadilannya tidak dikorbankan. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat keselamatan, hukuman atas dosa harus dibayar. Ya. Dan Allah itu sangat berdaulat, Bapak Ibu. Dia menjaga kedaulatannya sebagai apa? Tuhan yang berdaulat. Ini berarti Allah memiliki hak untuk apa? Menentukan cara dan syarat untuk memperoleh keselamatan. Serta untuk menegakkan hukumnya dengan adil dan benar. Jadi kita harus menjaga, memaintain, melihara keselamatan itu.
Nah, pemahaman tentang dasar-dasar Alkitabiah keselamatan membantu orang percaya untuk menghargai kasih karunia Allah. Ya, kita harus menghargai kasih karunia Allah, menjaga, menghormati, ya. Dan kita menyadari kebutuhan akan keselamatan karena asal dosa. Dan memahami pentingnya keadilan Allah dalam memenuhi syarat keselamatan sambil tetap menjaga kedaulatannya. Yang berikut Bapak Ibu, bagaimana kita meneruskan karya Kristus dalam keselamatan? Karya Kristus dalam keselamatan itu hanya karena apa? Upah dosa. Jadi kalau kita sudah tidak lagi diajak untuk bertobat, memelihara keselamatan, ya, upahnya adalah maut. Ya, maka itu perlu penebusan yang bukan dari korban binatang yang bersifat sementara, ya, tapi korban penebusan di kayu salib yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Itu yang kita disebut anak domba Allah. Yesus Kristus melakukan itu. Kita tidak melakukan hal itu, jadi berbahagialah kita. Karya Kristus dalam keselamatan ini, Bapak Ibu bisa nanti melihat, ya, melingkupi yang pertama inkarnasi, yang kedua penebusan, yang ketiga kebangkitan. Ya. Keselamatan berasal dari kasih Allah yang aktif dan universal. Berlaku untuk seluruh umat bagi yang percaya. Ya. Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal sebagai pemberi kasih. Agar manusia berdosa diselamatkan dari kebinasan kekal melalui iman. Hanya melalui iman. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, keselamatan tidak diperoleh dari usaha manusia. Tetapi apa? Sebagai anugerah Allah. Dan iman adalah sarana penerimaannya. Tujuannya untuk hidup yang kekal. Ya, hidup kekal itu kita bersekutu, ya, bersekutu yang seabadi selama-lamanya dengan Allah. Ya, selamanya mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Karena Allah menciptakan dunia ini dan manusia dalam keadaan yang baik sesungguhnya. Supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Tapi karena manusia memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, akibatnya kita semua manusia jatuh ke dalam dosa. Saya dan saudara kita semua. Dan sejak itulah dosa telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Tentu ini harus dikontrol. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya. Nah, demikianlah maut itu telah menjalar pada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dikatakan dalam Roma 5 ayat 12. Nah, akibat dosa kita semua pasti paham Bapak Ibu. Ya. Dosa menjalar ke seluruh manusia. Karena itu kematian menimpa seluruh manusia. Nah, 3 macam itu Bapak Ibu bentuk kematian. Yang pertama kematian fisik. Tentu pemisahan roh dari tubuh. Dan yang kedua kematian rohani. Pemisahan roh dari Allah. Dan yang ketiga kematian kekal. Yaitu pemisahan roh dan jiwa dari Allah untuk selamanya. Jadi ada 2 doktrinnya. Sorga dan neraka. Tinggal manusia mau pilih yang mana. Ya. Nah, hukuman dan neraka menanti semua orang berdosa, termasuk saya, saudara sekalian. Tetapi hebatnya Tuhan menebus dosa kita. Karena itu kita harus memelihara, ya, agar kita tidak masuk dalam siksaan kekal. Ya. Karena apabila kita dihakimi, pasti menurut semua atas perbuatan-perbuatan kita. Dan apabila nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ya Allah, kita dilemparkan ke dalam lautan api. Itu dia nyatakan firman Tuhan, bukan ngarang-ngarang. Itu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nah, apa yang dimaksud dengan kematian fisik Bapak Ibu? Pemisahan roh dari tubuh. Saya akan jelaskan sedikit. Adalah kematian yang dialami oleh setiap manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tubuh menjadi fana dan tidak kekal. Dalam kematian fisik, tubuh kembali menjadi debu, sedangkan roh kembali kepada Allah yang memberikannya.
Nanti kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita lihat contoh kematian Lazarus. Kita lihat ciri khas umum bagi semua manusia yang baik, yang percaya maupun yang tidak percaya. Ya, itu jelas dikatakan. Dan kedua, kematian rohani. Apa yang dimaksud? Pemisahan roh manusia dari persekutuan dengan Allah karena dosa. Ini terjadi sejak manusia berdosa. Ya, dalam keadaan ini, meski tubuh hidup, tubuh kita hidup, manusia secara rohani terputus dari hubungan yang benar dengan Allah. Ya, Efesus 2:1 mengatakan, kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, contohnya kita baca Adam dan Hawa setelah makan buah itu ya. Tetapi ciri khasnya bisa dipulihkan melalui apa, Bapak Ibu? Pertobatan, iman kepada Kristus. Yang penting kita percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Pemisahan roh dan jiwa dari Allah untuk selama-lamanya di dalam hukuman kekal. Ini yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Akibat akhir dari kematian rohani yang tidak dipulihkan, ya, disebut juga sebagai kematian kedua, Bapak Ibu. Wahyu 20:14 ini mengatakan, penghakiman terakhir bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka dijatuhkan dari hadirat Allah selamanya dan menerima murkanya di neraka. Kita bisa melihat contoh katanya orang kaya dalam perumpamaan ya, tapi tidak semua orang kaya juga sama halnya. Nah, ciri khasnya adalah tidak mau kembali, ya, tidak mau bertobat, ya, terus melakukan yang jahat, terus memberikan berita-berita kebencian, suka roh pemecah belah, ya. Jadi ini bersifat final dan kekal. Inilah dosa yang tidak terampuni, Bapak Ibu. Ya, menghujat Roh Kudus. Ya, sering juga disebut sebagai apa? Mendukakan Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Atau nanti kita baca Markus 3 ayat 28 sampai 20. Namun penting untuk membedakan apa maknanya agar kita tidak salah paham, Bapak Ibu. Mendukakan Roh Kudus berarti menolak, melawan, menghujat atau menentang pekerjaan Roh Kudus secara sadar dan terus-menerus sampai mati. Nah, Roh Kudus bekerja untuk membawa manusia kepada apa? Sesungguhnya pertobatan, kebenaran di dalam Kristus itu, ya. Dan dia ada di dalam roh kita. Kalau kita mampu menyangkal diri kita, roh Allah bekerja dalam diri kita sehingga kita tidak semena-mena. Kita sujud hormat memuliakan Allah dalam kuasa Roh Kudus. Ya, itu yang dimaksud kita tidak menolak, tidak menyepelekan, tidak meremehkan. Jadi kita harus berhati-hati. Oh, kita tidak boleh sembrono, Bapak Ibu. Nah, bagaimana pengertian dalam Alkitabiah? Matius 12 ayat 31 sampai 2 berkata, segala dosa dan hujat akan diampuni manusia, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kita lihat konteksnya adalah orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, iblis. Padahal itu pekerjaan Roh Kudus. Artinya, Bapak Ibu, mereka menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Ini jelas menghujat Roh Kudus. Dan yang berikut Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Konteksnya Bapak Ibu, perilaku hidup dalam kebohongan, kemarahan, fitnah, dendam, dan kejahatan bisa mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya. Sekalipun kita orang percaya, kita harus memelihara keselamatan itu untuk berjaga-jaga. Maka dibilang takut dan gentarlah. Ya, contoh dalam Alkitab orang Farisi, ahli Taurat. Mereka menolak bukti-bukti kuasa Allah dan justru menyebutnya dari iblis. Penolakan terang-terangan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya, nanti kita bisa baca. Mereka berbohong kepada Roh Kudus dalam komunitas jemaat mula-mula. Ini adalah contoh mendukakan Roh Kudus melalui kemunafikan dan tipu daya. Jadi kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, apa kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari? Seorang yang terus-menerus menolak panggilan Allah untuk bertobat.
Sudah diserukan bertobat, tapi tidak mau. Sekarang orang lebih senang berkompromi, orang berdosa kita tidak peduli. Ya, misalnya contoh ya, seseorang tahu kebenaran Injil, mendengar firman, mengalami sentuhan Roh Kudus, namun tetap memilih untuk menolak dan mengeraskan hati. Dan yang berikut, mengejek atau memperolok pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita lihat contoh mempermainkan atau menghina kuasa ilahi yang nyata dari Roh Kudus sebagai lelucon atau tipu daya. Jadi siapapun hamba Tuhan yang memang diberi karunia, karunia kesembuhan, karunia pengajaran, karunia apapun, mari kita hargai sebab itu adalah kasih karunia yang diberikan melawat kuasa Roh Kudus. Dan yang berikut Bapak, hidup dalam dosa terus-menerus sambil menolak teguran. Terus hidup di dalam dosa. Ya. Contohnya seseorang hidup dalam kebencian, kekerasan, pornografi, kejahatan, judi. Dan ketika diingatkan oleh suara hati atau firman Tuhan, dia malah menolaknya secara keras. Berkompromi malah. Intinya Bapak Ibu, mendukakan Roh Kudus adalah penolakan sadar dan terus-menerus terhadap pekerjaan panggilan Roh Kudus. Dosa ini menjadi tidak terampuni, bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tapi karena orang itu sendiri menolak jalan keselamatan. Ya. Nah, selama hati masih mau bertobat dan jiwa kita mau dituntun, roh kita dituntun, maka Tuhan akan mengasihi kita. Karena Tuhan tadi mengatakan menginginkan pertobatan. Itu Bapak Ibu. Namun jika seorang tidak merasa bersalah lagi, itulah bahaya sejati dari dosa. Haleluya. Jadi apa yang dicari manusia untuk mengupayakan diri supaya bisa dapat kehidupan yang kekal? Banyak cara. Ya, cara manusia bisa beragama. Kita lihat agama begitu banyak di Indonesia. Ya, dia bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, melihat contoh-contoh baik dari para hamba Tuhan untuk kembali kepada Allah. Ya. Jadi jangan kita berkompromi juga dengan agama-agama lain yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Analoginya banyak jalan menuju ke surga. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Hanya caranya saja yang tidak sama dalam mencapai tujuannya ke surga. Jadi ini analogi yang tidak tepat Bapak Ibu. Karena keadaan surga beda dengan dunia. Dan yang berhak menentukan siapa yang boleh masuk surga. Dan caranya adalah Allah sendiri, bukan manusia. Ya, jadi Allah menyatakan hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui pribadi Tuhan Yesus semata. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi perbuatan baik, amal, ya, ini tidak jalan menuju kekekalan. Destinasi kita bukan itu, berbeda dengan mereka. Nah, firman Tuhan menyatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Sekalipun manusia telah berusaha berbuat baik, bahkan mungkin berkorban menyerahkan nyawanya sendiri, tetapi semuanya itu tetap tidak ada faedahnya karena tidak mencapai standar Allah dan tidak dapat menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Jadi ini semuanya usaha manusia Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi mendapatkan itu mereka ya, bukan kita orang pengikut Yesus ya. Yang melalui agama mereka ya, melalui kesalehannya, berbuat baik ya, dan berbuat amal ya, dan ilmu mereka macam-macam ya. Nah, itu tidak menjamin Bapak Ibu. Jadi itu keselamatan yang dicari oleh dunia, itu agama-agama di dunia ya. Nah, keselamatan yang dicari oleh agama-agama di dunia ya seperti itu, berupaya ya, kebaikan, membagi-bagikan sesuatu, meskipun kita dianjurkan harus berbuat baik, tapi bukan karena upaya, bukan karena usaha, bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik ya. Tidak cukup Bapak Ibu, karena manusia sudah semuanya berdosa. Memang keselamatan itu hanya anugerah semata dari Allah. Ya. Jadi jangan kita mencari keselamatan yang sia-sia di dunia ini.
Tapi mari kita Tuhan hanya meminta kita apa? Pertobatan. Ya, hati kita mau dibentuk, roh kita mau dibentuk, kita terhubung terus dengan kasih Allah. Jadi kita harus tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah dalam Kristus Yesus. 100% Jesus Christ. Hanya Dia jalan satu-satunya, jalan keselamatan. Tidak ada yang lain lebih dari itu. Asalkan sarana kita, iman kita percaya. Jadi banyak juga sekarang hamba Tuhan yang sudah advance ya pendidikannya tentang teologi, bisa juga dia pergi untuk menggadaikan Yesus. Padahal sudah dia nyatakan bahwa Yesus salah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang menyediakan anugerah hidup kekal itu surga. Ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas dikatakan dalam firman Yohanes 14 ayat 6. Jadi jalan keselamatan itu ditempuh dengan apa Bapak Ibu? Seperti kita beriman. Percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudusnya lah akan memanage kehidupan kita. Mendrive kehidupan kita. Sehingga langkah-langkah kita menuju pertobatan. Terus bertobat. Tidak hanya sekali ya. Dan pertobatan itu Bapak Ibu ya adalah perubahan pikiran. Orang yang bertobat akan menjauhi dan berpaling dari dosa. Ya, dan berbalik kepada Allah. 2 Korintus 7 ayat 10. Ya. Nah, saya akan lanjut terus. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Yang pertama tadi apa katanya? Langkah-langkahnya pertobatan. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan yang keempat, kelahiran kembali. Ya. Dan kelima, pengakuan. Ya. Kelahiran kembali. Yohanes 3:3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Dan yang berikut adalah pengakuan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Arti iman itu adalah wujud dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Tanpa iman, Bapak Ibu, mustahil manusia diberikan Allah. Ya, lanjut terus. Jadi yang Tuhan mau adalah hasil iman kita kepada Kristus. Ya, dosa kita diampuni dan kita memperoleh keselamatan karena kasih karunia. Kita dibenarkan. Kita baca Roma 3 ayat 28. Ya. Kita memperoleh hidup kekal. Yohanes 20:31. Dan tubuh kita disembuhkan. Ya. Bayangkan Bapak. Kita udah dibenarkan, kita hidup, ya, tubuh kita disembuhkan, doa kita dikabulkan. Ya, doa kita dikabulkan, doa orang besar kuasanya. Jadi jangan main-main doa. Doa itu sangat besar kuasanya. Karena itu kita harus melatih diri kita semua. Yang diinginkan Allah adalah terjadi perubahan status kita di hadapan Allah. Seperti apa yang diinginkan menjadi orang benar. Ya, sebagai dasar hidup dan perbuatan kita semua tidak Kristus dibenarkan.
Dan kita paham apa yang benar, apa yang tidak paham. Dan tetap kita akan dimampukan melakukan yang benar. Nah, yang berikut adalah terjadi pembaruan pikiran baru. Ini suara apa? Kok ada bias? Pak Rafael, suara apa itu? Iya, Pak, suaranya kok ini Oh, kenapa ya? pecah, Coba, Bu. Suara Ibu pecah. oh, itu kenapa ya? Coba di mute. Kok bisa begitu? Tadi enggak ya? Bapak tolong di mute. Udah. Jadi Bapak Ibu tadi kita kembali terjadi yang Allah inginkan terjadi pertumbuhan rohani. Proses pembaruan yang terus yang mengatakan ini tidak bisa hanya sekali Bapak Ibu. Kita harus terus menerus. Ya. Suara saya terdengar nggak Pak? Pak Raffles, kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu, kedengaran, tapi masih pecah. Oh, suara Bapak ya? Oh iya, kenapa? Bukan suara Ibu yang pecah. Ya, jadi tadi terjadi pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Dan pembaharuan itu diproses terus menerus. Ya. Bapak Ibu, keselamatan, kita bicara tentang keselamatan itu sesungguhnya sudah diberikan kepada Allah kepada kita melalui Yesus. Ya. Sudah sempurna melalui penyalipannya. Namun kita di dalam hidup yang tidak sempurna. Jadi kisahnya yang tidak sempurna. Nah, antara keselamatan yang sempurna, ini kenapa ya? Hanya enggak. Jadi rekam ya. Oke, ini jadi. Pak Surya di mute kan dulu. Oke. Ya, kok pecah suaranya. Jadi tadi kembali Bapak Ibu, keselamatan itu diberikan Allah kepada kita. Ya. Secara sempurna, tetapi manusia lah yang tidak sempurna. Nah, bagaimana kita menyempurnakan, kita dituntut Tuhan untuk terus memelihara iman kita. Tidak mudah tidak mudah tergoncang. Ya, kita harus merendahkan hati kita. Tiga syarat orang Kristen itu katakan penyangkalan diri. Ya, memikul salib dan mengikuti. Jadi keselamatan itu Bapak Ibu sudah sempurna Tuhan Yesus. Tinggal kita yang harus memelihara supaya tujuan kita terus berpengharapan, terus percaya, terus bertobat ya. Terus mengasihi. Secara vertikal apapun yang kita lakukan di dunia ini bukan karena gagah hebat kita. Ya, semata-mata itu karena dikaruniakan kasih karunia bagi kita, dan itu semua hanyalah untuk kemuliaan Allah Bapa dalam Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya yang membentuk. Karena itu secara horizontal Bapak Ibu kita harus mengasihi. Ya, akhirnya saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita bersama-sama menjadi apa? Saksi yang berani memberitakan tentang kasih dan keadilan dan keselamatan yang telah diberikannya kepada kita melalui Yesus. Ya, seperti para rasul yang pertama yang tidak dapat diam karena apa yang mereka lihat dan dengar. Demikian pula, mari kita bagikan dengan penuh sukacita dengan keyakinan iman percaya kita yang teguh tentang pengampunan dosa lewat penginjilan. Ya. Dan janji hidup abadi yang diberikan oleh Yesus. Bukan karena kita layak Bapak Ibu, tapi karena karunia-Nya semata yang tidak ternilai
Jadi mari kita jadikan setiap hari ya sebagai apa? Untuk kesempatan untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada siapapun agar orang banyak dapat mengenal kasih Yesus. Tuhan yang maha besar itu dan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidup mereka. Ya, mari kita berkata-kata yang baik, berpikir baik, ya, berbuat baik, bertindak baik. Tapi kita harus sadar bukan karena perbuatan kita menebus surga itu. Karena surga itu sesungguhnya sudah diberikan Allah. Karena Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Dia menginginkan pertobatan. Karena itu Bapak Ibu, dengan tindakan kita, ya, dengan doa setiap pagi, baca firman, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang diinginkan oleh Allah. Sehingga orang lain yang mendengar bertumbuh, berakar, dan berbuah. Itu penekanan yang luar biasa. Jadi kalau kita harus melebur, menyangkal diri kita, apapun yang kita lakukan, semata-mata untuk Dia, sujud hormat hanya kepada Dia. Jadi kita, mari ketika beribadah, sungguh-sungguhlah, mari menghormati Dia. Allah yang begitu besar dalam Kristus Yesus yang terus memperbarui kita dari sehari ke bulan ke tahun sehingga kita semakin sempurna seperti karakter Yesus. Mari kita. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh menikmati Bapa kasih-Mu yang luar biasa itu. Sehingga sampai saat ini kami mendeklarasikan betapa kami boleh hidup, menikmati hidup hanya karena kasih karunia-Mu semata. Karena itu anugerah-Mu, keselamatan-Mu itu harus kami pelihara. Dan kami boleh Tuhan melebur diri kami. Mampu menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikut Engkau dalam kondisi apapun. Karena itu Bapa, izinkan agar roh kami terus bersuka cita penuh damai sejahtera. Mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dan mengasihi manusia seperti diri kami sendiri. Kami menginginkan semua hamba Tuhan, Bapa, Engkau pakai dahsyat luar biasa. Berbagai karunia Tuhan beri. Sehingga semua hamba Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan mampu memultiplikasikan orang yang percaya mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih. Kami sudah selesai Bapak. Karena itu urapi berkat. Biarlah saat ini siapapun kami yang merasakan kesusahan, Tuhan tolong kami. Perbaiki kehidupan kami, sempurnakan pelayanan kami. Dalam nama anak Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak.